Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isa dari kelas 3C dengan NIM 230901168. Di sini saya akan membuat video untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah jaringan komputer 1 yang akan membahas tentang dynamic routing yang menghubungkan tiga gedung agar saling terhubung atau terkoneksi. Pertama kita buat ketiga gedungnya dengan nama gedung utama, gedung A, dan gedung B. Ini gedung utama, gedung A, dan gedung B. Saya beri nama dulu gedung utama dan kita beri IP untuk gedung utama 192.168.1.1/24. Untuk gedung A IP-nya 192.168.2.1/24. Untuk gedung B IP-nya 192.168.3.1/24. Setelah membuat gedung dan IP-nya, kita menambahkan device atau komputer PC pada setiap gedungnya. Pada gedung utama terdapat 3 buah PC, satu server, satu switch, dan satu router. Gedung A terdapat 3 buah PC, satu router, dan satu switch. Pada gedung B terdapat 3 buah PC, satu switch, dan satu router. Setelah itu kita menambahkan port agar bisa menghubungkan kabel-kabel antar device ke switch maupun ke server ataupun ke router, antar router, dengan menambahkan port pada routernya terlebih dahulu. Lalu nyalakan tombol on off-nya. Setelah itu sambungkan kabelnya, kita menggunakan kabel otomatis.
Setelah kabel terhubung semua, sini langkah selanjutnya kita membuat dulu IP gateway-nya pada masing-masing router dan server. Di sini kita memasukkan gateway-nya untuk servernya 5.0.0.2, sedangkan untuk sebelah sininya 5.0.0.1. Sedangkan untuk sebelah sini 6.0.0.1, 6.0.0.2 untuk sebelah sini. Untuk sebelah sini 7.0.0.1, sebelah sini 7.0.0.2, sebelah sini 8.0.0.1, ke sini 8.0.0.2. Setelah IP gateway masing-masing router dan server kita buat, langkah berikutnya untuk memasukkan IP pada setiap device atau komputer. Pertama, masuk ke device, klik device, desktop, lalu IP configuration. Sini masukkan IP addressnya 192.168.1.2, sedangkan untuk gateway-nya 192.168.1.1. Nah, itu lanjut ke PC berikutnya, desktop, IP configuration 192.168.1.3. Untuk gateway-nya sama 192.168.1.1. Lanjut ke PC berikutnya pada gedung utama 192.168.1.4. Untuk gateway-nya sama 192.168.1.1. Setelah semua device pada gedung utama terisikan oleh IP, lanjut ke gedung A. Caranya sama, klik desktop, IP configuration, masukkan IP addressnya 92.168.2.2, sedangkan untuk gateway-nya 192.168.2.3.2.1. Lanjut pada PC berikutnya 192.168.2.3. Untuk gateway-nya sama
Lanjut ke PC berikutnya 192.168.2.4, sedangkan untuk gateway-nya sama. Kita lanjut ke gedung B. Untuk PC yang pertama kita masukkan alamat IP addressnya 192.168.3.2. Untuk gateway-nya 192.168.3.1. Jadi yang kedua 192.168.3.3. gateway-nya sama, sedangkan untuk PC yang terakhir pada gedung B kita masukkan alamat IP addressnya 192.168.3.4, sedangkan untuk gateway-nya sama. Setelah memasukkan seluruh alamat IP address pada setiap device, langkah selanjutnya kita memasukkan juga alamat IP pada server. Caranya sama, klik desktop, IP configuration. Sini menggunakan IP server 5.0.0.2, sedangkan untuk gateway-nya 5.0.0.1. Setelah alamat IP server terisi, selanjutnya kita membuka gateway antar setiap routernya dengan mengklik router, lalu masuk ke config, masukkan sesuai dengan portnya. Sini gigabit Ethernet 0660 itu mengarah ke gedung A yang beralamat IP 6.0.0.1 dengan gateway 255.255.255.48. Setelah memasukkan, jangan lupa centang pada tombol on. Selanjutnya pada gigabit Ethernet 7 sama, mengarah ke gedung B dengan 8.0.0.2. 8.0.0.2 gateway 255.255.248. Setelah itu gigabit 8.0 mengarah ke server dengan 5.0.0.0.1 255.255.248. Gigabit internet port 90 mengarah ke switch yang mengarah ke device 192.168.1.1 255.255.255.248. Lakukan cara yang sama pada setiap router di setiap gedungnya. Nol mengarah ke gedung utama 6.0.0.2.255.48. untuk gateway-nya, lalu centang pada tombol on. 8.0 mengarah ke gedung B, centang pada tombol on. 8.0.0.1
8 7.0 7.0.0.1 5 255 255 248. Yang port 9.0 mengarah ke device 192.168 2.1 248 itu ya. Setelah semuanya terisi, lanjut ke gedung B. Gedung B langkahnya sama pada port 7,0 mengarah ke gedung A 7.0.0.2 255 255 255 248. Lalu 8.0 mengarah ke gedung utama 8.0.0.1 untuk gateway-nya 255 255 255 248. Untuk port 9.0 mengarah ke device 192.168 3.1 255 255 248. Setelah semua IP atau gateway pada routernya telah terbuka dan semua tombol berwarna hijau, langkah selanjutnya menambahkan RIP routing pada setiap routernya. Yang cara mengklik router lalu memasukkan semua gateway untuk ditambahkan ke RIP routingnya. Yang cara mengcopy bagian gateway masuk ke RIP, lalu tambahkan pada bagian sini, lalu add pada bagian network. Lakukan langkah yang sama setiap portnya. Lakukan langkah yang sama pada setiap router, pada setiap gedung. Terakhir pada gedung B. Setelah semua RIP routingnya dimasukkan, langkah selanjutnya kita mengetes mengirim pesan antar device dari setiap gedung. Yang pertama kita kirim pesan antar device untuk satu gedung yang sama, dari router dari device 0 ke device 2. Sukses. Setelah itu dari gedung utama ke gedung A. Sukses. Dari gedung A ke gedung C, ke gedung B, dari gedung A ke gedung B. Kita ulangi lagi.
gedung A ke gedung B, sukses. Dari gedung B ke gedung A ke gedung B, sukses. Dari gedung B ke server, sukses. Dari gedung A ke server, sukses. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.